Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Ibu di pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk di bab 4, yaitu materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di materi ini yang kita perlukan adalah banyaknya latihan soal. Nah, sebelum ke latihan soal, kita harus tahu dulu nih tentang kesebangunan dan kekongruenan itu sendiri. Apakah kita sudah bisa membedakannya, yang mana yang kesebangunan dan yang mana yang kongruen? Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 6 gambar. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pasangan gambar di atas? Coba diperhatikan, dari menara, terus ada gedung, ada orang, ada bingkai, sepatu, dan uang koin. Nah, coba diperhatikan, di sini ada yang kongruen dan ada yang sebangun. Nah, Ibu bahas dari yang kongruen. Coba dilihat, ada 3 gambar yang sama persis ukuran dan bentuknya. Nah, ini dia, sepatu ukurannya sama persis, menara yang sama persis, dan uang koin yang sama persis. Semua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, ini jelas sama. Sedangkan sebangun nanti kan kita bahas. Oke, sampai sini paham artinya kongruen itu apa ya? Nah, kita lanjut ya. Di sini Bu akan jelaskan syarat dari sebuah bangun itu dikatakan sebangun. Nah, ada beberapa syarat sebuah bangun dikatakan sebangun. Yang pertama itu bentuknya harus sama. Yang kedua, semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, biar lebih jelas, kita ke contoh soal. Jadi diingat 3 syarat ini biar nanti paham. Oke, di sini Ibu sudah punya 2 gambar. Ada gambar A dan gambar B. Nah, coba diperhatikan dari gambar A. Oke, di gambar A ada 2 buah persegi panjang. Ada persegi panjang A, B, C, D, dan ada PQRS. Nah, dan sudah ada ukuran dan sudutnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari gambar A, bentuknya sudah sama belum? Jelas sudah sama. Berarti satu syarat terpenuhi. Kemudian, yang kedua, sudut yang bersesuaiannya sudah sama besar. Karena dia persegi panjang, pasti semua sudutnya siku juga sudah terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Nah, kita pasangkan AB itu kan bagiannya dari panjang. AB itu sama dengan siapa posisinya? QR. Maka AB per QR sama dengan BC dengan RS. BC per RS. Kita masukin nilainya, maka 12 per 8 sama dengan 9 per 6. Nah, ketika kita sederhanakan, maka pecahannya menjadi 3 per 2. 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Maka syarat ketiga pun terpenuhi. Itu perbandingannya senilai. Oke, kita perhatikan sekarang yang gambar B. Nah, ada 2 trapesium sama kaki di sini ya. Nah, sekarang kita lihat. Bentuknya sudah sama? Sudah sama. Sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat, Ibu sudah kasih tanda di situ, sudut A sama dengan sudut B karena sama kaki, akan sama dengan sudut P sama dengan sudut Q, ya, sama kaki. Nah, di sini sudut D akan sama dengan sudut S dan sudut C sama dengan sudut E. Maka syarat yang kedua terpenuhi. Nah, kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Nah, bisa dilihat dari trapesiumnya, AB itu sesuai dengan QP atau PQ. Nah, BC dengan QR, CD dengan RS, dan DA dengan PS. Di sini AD dan BC itu sama ya, karena sama kaki. Begitu juga dengan QR dan PS. Nah, masukin angkanya. Ketika disederhanakan dapat 5 per 3. Katanya sama dengan 4 per 3, sama dengan 5 per 3, sama dengan 4 per 3. Nah, di sini jelas angkanya berbeda. Nah, ketika angkanya berbeda seperti ini, maka dapat kita simpulkan perbandingannya tidak senilai. Nah, maka gambar B, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi,
dapat disimpulkan tidak sebangun. Paham ya sampai sini anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu materi pengenalan dari kesebangunan untuk hari ini. Tidak banyak yang bisa ibu bahas. Nah, kita lanjutkan saja di classroom karena akan ada latihan yang ibu berikan untuk kalian. Oke anak-anak, sekian dari ibu. Terima kasih anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di classroom ya semuanya.